Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan kita dengan senantiasa bersyukur, mensyukuri semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syukur bilisan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur, yang senantiasa ditambah nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul udmah, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fid dunya wal akhirah dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, pada kesempatan istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ayo sempatkan sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah untuk membaca zikir ini pada hari Minggu. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan doa dan zikir ini bisa menjadi wasilah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki senantiasa datang mendekat, kesuksesan senantiasa melekat, dan hajat-hajat kita, cita-cita kita, apa saja yang sedang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, terkadang urusan yang berbau dengan uang, yang berbau dengan rizki, yang berbau dengan ekonomi sering membuat kita pusing tujuh keliling, sahabat. Karena bisa jadi apa yang kita dapatkan hari ini belum bisa mencukupi atau belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Sahabat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya sebenarnya kita ini tidak pernah merasa kekurangan, karena rizki yang diberikan Allah itu selalu cukup untuk kita. Kalau hari ini kita sedang merasa tidak cukup, sahabat, maka ada yang salah pada diri kita. Barangkali penghasilan kita misalnya 1 juta, tetapi bisa jadi gaya hidup kita melebihi dari 1 juta itu. Atau misalnya penghasilan kita 10 juta setiap bulan, tetapi gaya hidup kita ternyata mengeluarkan 15 juta setiap bulan. Jadi tidak ada yang namanya rezeki yang kurang. Yang ada adalah gaya hidup kita yang barangkali terlalu tinggi dan terlalu mewah dengan apa yang seharusnya kita miliki. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, kalau prinsip saya ya, sahabat boleh pakai boleh tidak. Lebih baik kita mendapatkan rizki 10 juta yang disyukuri daripada rizki kita 1 juta tetapi selalu saja tidak disyukuri. Gimana sahabat? Kira-kira sama atau tidak? Lebih baik
kita mendapatkan rizki 20 juta setiap bulan tetapi kita syukuri, daripada kita hanya dapat rizki 2 juta tapi senantiasa kita merasa kurang dan merasa tidak cukup. Setuju napa mboten sahabat? Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, masalah rizki ini kita nggak usah risau sahabat, karena setiap makhluk termasuk kita manusia, termasuk kupu-kupu, termasuk ada semut-semut ataupun cecak-cecak yang ada di dinding itu, semuanya udah dijamin sahabat. Rizki itu tidak mengenal sukumu apa. Apakah kamu suku Jawa, kamu suku Sunda, kamu suku Afrika, kamu suku Eropa, Amerika, nggak mengenal itu. Rizki dari Allah juga nggak kenal agama. Apa buktinya? Agama Konghucu dapat rizki, agama Islam dapat rizki. Orang yang agamanya Kristen juga dapat rizki sahabat. Dan rizki itu juga tidak mengenal golongan, mau golongan apapun, mau partainya, politiknya apa, ini bukan promosi partai ya. Mau partainya PKB dapat rizki, partainya P3 dapat rizki, partainya PDI dapat rizki, partainya Demokrat dapat rizki, partai lain-lain yang belum saya sebutkan, semuanya juga dapat rizki. Termasuk sahabat ini, yang namanya rizki itu kadang-kadang nggak ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan. Apa buktinya? Sekolahnya boleh tinggi, lihat itu. Orang yang sekolah sampai profesor, doktornya lulusan luar negeri. Tapi kadang-kadang kalau dihitung kekayaannya, bukan ilmunya loh ya, kekayaannya kalah sama orang-orang yang bahkan nggak sekolah sampai gitu, tapi dia bermain menjadi seorang pengusaha. Kan gitu sahabat. Atau mungkin bisa jadi sahabat, teman-teman kita yang SD aja nggak lulus, sekarang gaya hidupnya lebih banyak daripada kita atau lebih mewah daripada kita. Itu bisa saja terjadi. Meskipun di lain sisi, kadang-kadang yang pendidikannya lebih kurang, maka akan kalah. Yang satu misalnya, kita lulus SMP belajar sungguh-sungguh, yang temannya lagi lulusan sarjana belajarnya sungguh-sungguh. Yang satu jadi PNS, yang satu jadi misalnya tukang batu, kan beda kan gitu. Tapi ini kadang-kadang juga nggak ada hubungan sahabat. Jadi kalau kita merasa yang namanya pendidikan itu nanti menentukan penghasilan, itu salah. Karena rizki itu nggak melihat yang namanya latar belakang pendidikan. Termasuk gender juga nggak bisa sahabat. Mau laki-laki perempuan semuanya dijamin rizkinya sama Allah. Anda nggak bisa ngatain yang laki-laki rizkinya pasti lebih banyak, yang perempuan lebih banyak. Belum tentu sahabat. Tergantung Allah mau mentakdirkan kita bagaimana. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, termasuk kita manusia, hewan-hewan yang baik di darat, di laut, di udara. Maksudnya hewan di udara itu burung-burung ya sahabat ya. Sampai dengan tumbuhan, sampai dengan mikroba, virus corona, sampai dengan jin sekalipun mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah, bahkan orang yang baik maupun yang jahat sama-sama dapat rizki. Orang yang dermawan, orang yang kikir sama-sama dapat rizki. Orang yang pinter atau orang bodoh sama-sama dapat rizki. Anda mau lihat, sekarang lihat, orang yang rajin sama yang malas sama-sama bisa dapat rizki. Orang yang tua ataupun yang muda, bahkan bayi juga ada rizkinya sahabat. Oleh karena itu kita nggak perlu risaukan yang namanya rizki, karena rizki itu sifatnya adalah sudah ditetapkan sama Allah. Bahkan sebelum kita lahir, sebelum dunia ini diciptakan ya, rizki kita itu sudah ditetapkan sama Allah. Oleh karena itu sahabat yang dimuliakan Allah, kita jangan heran kalau ada orang gila, itu pun juga masih dijamin rizkinya sama Allah. Kalau tidak percaya Anda lihat, orang gila itu tetap bisa makan sahabat. Nyatanya masih hidup sampai sekarang kan begitu ya. Dan lagi nih, ada lagu yang sangat indah sekali. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, ada seekor nyamuk, hap hap, lalu ditangkap. Ini bukti kalau Allah itu jamin rizkinya. Termasuk cecak aja nggak usah ngelompat-ngelompat, nggak usah bekerja, dia nggak usah macul-macul, dia nggak usah di depan komputer, dia cukup merambat-merambat sesuai kemampuannya, rizkinya Allah yang kirim. Buktinya apa? Nyamuknya yang datang ke sana, bukan cecaknya yang mabur-mabur, bukan ya sahabat. Oleh karena itu sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita pertama harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa rizki kita itu cukup. Jangan merasa tidak cukup. Rizki kita itu nggak akan cukup kalau kita ini hidupnya yang melebihi gaya hidup kita.
Gajinya 1 juta, kita hidupnya gayanya mewahnya 5 juta. Nah, itu yang salah di situ, sahabat. Nah, selain itu, sahabat, selain kita harus bekerja secara lahiriah, berbisnis, berdagang dan sebagainya, sahabat, ada sebuah amalan dari Imam Al-Ghazali, sahabat, ini disampaikan. Pada hari Minggu itu bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Bacalah ini, sahabat. Apa ini maksudnya? Ini kurang lebihnya maksudnya adalah wahai zat yang hidup dan yang tegak. Barang siapa yang senantiasa mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum, dibaca paling tidak 1000 kali setiap hari Minggu, ataupun dibaca setiap hari baik siang maupun malam. Di dalam kitab yang namanya Nasoihul Hibbat disampaikan bahwa Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa nasihat ini lebih berharga daripada hal-hal yang lain. Dan barang siapa yang mendawamkannya, insya Allah akan dicukupi semua kebutuhan hidupnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan wadahnya masing-masing. Karena mungkin kita dengan orang lain ini rezekinya beda karena wadahnya berbeda, sahabat. Ibaratnya kalau kita punya embernya ember kecil, teman-teman kita punya embernya besar, maka wadahnya kan cukupnya juga. Kalau kita wadahnya kecil dikasih rezeki 1 kolah, tetap nanti luber semua, kan begitu, sahabat. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita perbesar wadah kita. Gimana caranya? Tambah kebermanfaatan kita. Kalau dapat rezeki jangan digunakan sendiri, gunakan kalau orang tua masih ada untuk nyenengin orang tua. Kalau misalnya saudara-saudara ada yang membutuhkan, kita bantu. Kalau misalnya ada sedekah, ya kita keluarkan dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita menebarkan kebermanfaatan kepada seluruh umat manusia, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah keberkahan di dalam rezeki kita. Ingat, sahabat, yang namanya rezeki berkah bukan dari jumlahnya atau banyaknya, tetapi adalah nilai kebermanfaatannya bagi diri kita, bagi keluarga, bagi orang lain, bagi agama, bagi negara dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.